Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edison dengan NPM 2151084 dan saya berasal dari kelas 2 IHMB. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS saya dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pembimbing Ibu Selvi Rusdiana SHMH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, HAN atau Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur tentang wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Ada juga nih salah satu ahli yang mendefinisikan HAN, yaitu Opham. Dia tuh mengemukakan bahwa HAN adalah suatu gabungan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Maka itulah yang disebut dengan hukum administrasi negara. Objek kajian HAN itu adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun mungkin tugas itu dilakukan oleh badan di luar eksekutif. Nah, fungsi hukum administrasi di Indonesia. Hukum administrasi Indonesia berfungsi sebagai yuridis instrumentarium dalam merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia. Nah, dia tuh yang pertama sebagai sarana atau instrumen bagi administrasi negara untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling berlawanan antara satu sama yang lain. Nah, yang kedua ialah memberikan perlindungan hukum kepada warga dan administrasi negara sehingga terciptanya kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur cara-cara partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintahan. Yang keempat, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Yang kelima, menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta pemerintahan yang baik. Dan yang keenam ialah membentuk sikap, pola pikir, budaya sebagai bentuk sikap administrasi negara yang demokratif, objektif, dan profesional. Nah, hukum administrasi negara terbagi menjadi dua jenis sumber hukum. Yang pertama ialah sumber hukum dalam artian material, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum atau sumber di mana ditemukannya hukum tersebut. Nah, yang kedua, sumber hukum dalam artian formil, yaitu di mana sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. Di Indonesia sendiri, sumber hukum administrasi negara secara formal terdiri menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua praktik administrasi yang merupakan hukum kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin atau anggapan para ahli hukum, yang kelima ialah kebiasaan atau adat istiadat. Kemudian lanjut ke asas-asas hukum administrasi negara. HAN mempunyai 6 jenis asas-asas yang terdiri dari yang pertama, asas demokrasi. Nah, yaitu asas administrasi negara harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah yang akan memberikan konsekuensi bagi badan atau pejabat administrasi negara dan mendapat persetujuan rakyat dilakukan melalui wakil-wakilnya di DPR yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Nah, yang kedua ialah asas legalitas, yaitu dasar kewenangan penyelenggaraan pemerintah dapat terjadi karena diberikannya oleh badan legislatif kepada administrasi negara melalui atribusi atau diberikan oleh administrasi negara kepada administrasi negara lainnya melalui perundang-undangan
dengan cara delegasi atau subdelegasi. Yang ketiga ialah asas oportunitas, yaitu dikatakan bahwa badan atau pejabat TUN dapat menolak suatu permohonan keputusan yang diajukan kepadanya dengan alasan demi kepentingan umum. Yang keempat ialah asas presumptio justice causa, yaitu bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN harus dianggap benar menurut hukum, karena dapat dilaksanakannya terlebih dahulu selama belum dibuktikan, dan sebaliknya sampai akhirnya dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Yang kelima, asas perubahan, pencabutan, dan pembatalan KTUN. Nah, dengan adanya kemungkinan mengubah, mencabut, dan membatalkan suatu KTUN, namun dengan syarat harus memperhatikan asas hukum umum dan atau asas-asas hukum administrasi serta ketentuan UU. Artinya, undang-undang dengan tegas melarang untuk mengubah, mencabut, dan membatalkan suatu KTUN. Maka badan atau pejabat TUN tidak boleh mengubah, mencabut, dan membatalkan KTUN tersebut. Dan yang keenam ialah asas larangan menyalahgunakan kewenangan. Nah, dalam asas ini dinyatakan bahwa asas larangan menyalahgunakan wewenang oleh badan atau pejabat TUN termasuk juga dalam mengambil keputusan tidak boleh berdasarkan pada suatu pertimbangan kepentingan pribadi, golongan, keluarga, suku, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian susunan organisasi pemerintahan. Jadi, susunan organisasi pemerintahan ini mencakup mengenai lembaga negara. Jadi, lembaga negara ini sendiri terdiri menjadi dua macam, yaitu lembaga di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Sebelum itu, kita jelaskan terlebih dahulu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat ini meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang presiden dan juga dibantu seorang wakil presiden. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 17 UUD 1945, menteri adalah seorang pembantu presiden dan tugas seorang menteri ialah membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Dan juga menteri bisa diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden, serta menteri harus bertanggung jawab kepada seorang presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua ialah menteri dan departemen. Yang ketiga ialah menteri pemerintahan non-departemen. Kemudian kita masuk ke bagian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Bentuk dan susunan pemerintahan di tingkat daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ialah pada masa Orde Baru. Jadi pemerintahan daerah adalah sebagai kepala daerah dan DPRD. Kemudian setelah reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kedua lembaga tersebut dipisahkan dan kedudukannya itu disejajarkan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom, dan yang lain ialah sebagai eksekutif daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah pada garis besarnya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan perbuatan hukum, dan yang kedua, golongan yang bukan perbuatan hukum. Nah, jadi dari kedua golongan tersebut, yang terpenting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum. Sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara. Selanjutnya, perbedaan perbuatan hukum dengan perbuatan hukum terletak pada ada atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan pemerintah yang dimaksud. Perbuatan pemerintah yang termasuk perbuatan hukum antara lain yaitu perbuatan hukum menurut hukum privat. Contohnya seperti menyewakan ruangan, jual beli, ataupun perjanjian kerja yang dilakukan oleh administrasi negara atau pejabat untuk kepentingan
jabatan. Nah, yang kedua, perbuatan hukum menurut hukum publik, yaitu tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah adalah alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen pemerintah terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, instrumen fisik, yaitu terhimpun dalam public domain seperti alat-alat tulis, sarana transportasi, dan komunikasi. Yang kedua, instrumen yuridis, yaitu berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan. Dan dia tuh terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perundang-undangan, kedua, peraturan kebijakan, yang ketiga, keputusan tata usaha negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkuliahan hukum administrasi negara mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf, serta saya berterima kasih kepada Ibu Selvi Rusdiana SHMH yang telah menonton video saya ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini, dan saya tutup dengan kata terima kasih dan assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa semuanya.